Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Alkadir Ramadan, kelas TI 3A, NPM 20 200 231. Saya mahasiswa dari STIMIK Handayani Makassar. Di sini saya menyelesaikan tugas sistem operasi komputer. Ya, mungkin langsung saja kita masuk kepada materinya. Adapun materi-materi yang saya akan jelaskan ialah yang pertama, struktur dasar sistem komputer, yang kedua, manajemen memori, yang ketiga, proses booting pada sistem operasi komputer. Materi pertama yaitu struktur dasar sistem komputer. Struktur komputer didefinisikan sebagai cara-cara dari tiap komponen yang menyusun komputer saling berkaitan. Komponen-komponen disusun dengan alur bus yang mengalirkan data, alat, dan mengendalikan antar komponen tersebut. Sistem komputer terdiri dari 5 unit struktur dasar, yaitu yang pertama unit masukan atau unit, yang kedua unit kontrol atau control unit, yang ketiga logika dan aritmatika atau logical unit, yang keempat memori atau memory storage unit, yang kelima keluaran atau output unit. Kontrol unit dan ALU membentuk suatu unit terdiri yang disebut control processing atau CPU. Perbedaan BIOS dan UEFI. BIOS adalah singkatan dari Basic Input Output System. BIOS merupakan pemrograman low level atau software yang terinstal langsung di chip motherboard pada satu unit komputer, di mana dalam BIOS tersimpan konfigurasi keseluruhan hardware seperti konfigurasi drive, konfigurasi memori, graphic card, dan lain-lain. Dan keseluruhan konfigurasi perangkat keras ini akan di-load oleh perangkat komputer sebelum menjalankan bootloader yang akhirnya melakukan booting sistem. Perkembangan BIOS. Sejak era komputer telah ada, BIOS pun telah digunakan, bahkan unit komputer berbasis MS-DOS pun telah menggunakan BIOS sebagai pemrograman low level atau software pada tahun 1080. Tentu saja seiring waktu perkembangan dan fungsi BIOS semakin diperbarui. Pada tahun 2007, sejumlah pengembangan perangkat komputer seperti Intel, AMD, Microsoft, dan pabrikan lain akhirnya menyetujui penggunaan Unified Extensible Firmware Interface atau yang kita kenal saat ini dengan istilah UEFI. Unified atau UEFI adalah standar baru firmware interface atau PC yang didesain untuk menggantikan BIOS. UEFI awalnya dikembangkan oleh Intel yang diberi nama EFI, namun sebuah grup yang terdiri dari 140 perusahaan mengambil pengembangannya dan menamainya Unified EFI atau UEFI. Seperti halnya BIOS, UEFI menghubungkan antara hardware, firmware, dan OS dalam sebuah komputer. BIOS vs UEFI. BIOS harus berjalan dengan kode prosesor 16 bit dan hanya memiliki 1 MB ruang untuk dieksekusi masuk. Ini memiliki masalah dalam menginisialisasi beberapa perangkat keras sekaligus yang menyebabkan proses boot lebih lambat, sedangkan UEFI dapat berjalan dalam mode 32 bit atau 64 bit. UEFI bisa boot dari drive 2,2 TB atau lebih besar. Batas teoritisnya adalah 9,4 CB atau CBS sama dengan 1 TB. Ya, di sini kita lanjut materi yang kedua yaitu manajemen memori. Manajemen memori berkaitan dengan memori utama sebagai sumber daya yang harus dialokasikan dan dipakai bersama di antara sejumlah proses yang aktif.
Manajemen memori juga berkaitan dengan usaha agar program pemproses tidak dibatasi oleh kapasitas memori fisik yang terdapat pada sistem komputer. Fungsi manajemen memori. Yang pertama, mengelola informasi memori yang terpakai dan yang tidak terpakai. Mengalokasikan memori ke proses yang memerlukan. Mendealokasikan memori dari proses setelah selesai. Mengelola sweeping antara memori utama dan disk. Manajemen proses atau definisi proses. Terdapat beberapa definisi mengenai proses, antara lain yang pertama yaitu merupakan konsep pokok dalam sistem operasi, sehingga masalah manajemen proses adalah masalah utama yang dapat perancangan sistem operasi. Proses adalah yang kedua, proses adalah program yang sedang dieksekusi. Dan yang ketiga, proses adalah unit kerja terkecil yang secara individu memiliki sumber daya dan dijadwalkan oleh sistem operasi. Ya, materi ketiga yaitu proses booting pada sistem operasi komputer. Apa itu booting? Bagi orang awam, proses ini adalah proses penyalaan komputer, namun perlu diketahui pada saat booting komputer tentu saja sudah menyala. Booting mengacu kepada proses awal menyalakan komputer, di mana semua register prosesor disetting kosong dan status mikroprosesor atau prosesor disetting reset. Sederhananya, proses booting komputer adalah proses penyalaan komputer awal sampai pengambilalihan sistem operasi secara penuh terhadap perangkat. Proses booting. Dalam prosesnya, booting pada umumnya akan melalui dua tahap, yaitu yang pertama booting manager, yang kedua power of self test atau POS. Boot manager. Boot manager adalah suatu aplikasi yang menjadi bawaan dari semua jenis Linux untuk mengatur proses booting agar dapat digunakan untuk multiple boot. Jenis-jenis booting. Cold booting merupakan proses menghidupkan komputer pada saat perangkat komputer itu dalam keadaan mati atau belum menyala. Booting ini utama yang dilakukan dengan cara menekan tombol power, warm booting. Proses boot yang terjadi ketika diberikan arus listrik kembali, di mana arus listrik dimatikan hanya sejenak, dengan tujuan untuk mengulang kembali proses komputer dari awal. Kebijakan dari cold boot atau soft boot. Proses boot yang dikendalikan melalui sistem. Hard boot, proses boot yang terjadi dengan cara dipaksa. Kembalikan dari soft boot. Reboot atau peristiwa mengulang kembali sistem dari awal. Reboot ini terjadi karena beberapa hal, diantaranya seperti sistem tidak bereaksi dalam beberapa lama terjadi perubahan setting atau dari sistem. Thread. Thread merupakan unit dasar dari penggunaan CPU yang terdiri dari thread ID, program counter, register set, dan stack. Sebuah thread berbagai kode section, data section, dan sumber daya sistem operasi dengan thread lain yang dimiliki oleh proses yang sama. Thread juga sering disebut dengan lightweight process. Definisi thread secara informal. Proses adalah program yang sedang dieksekusi. Ada dua jenis proses berat atau heavyweight, atau biasa dikenal dengan proses tradisional. Dan proses ringan atau kadang disebut dengan thread. Thread saling berbagi bagian program, bagian data, dan sumber daya sistem operasi dengan thread lain yang mengacu pada proses yang sama. Thread terdiri atas ID thread, program counter, himpunan register, dan stack, sehingga dengan banyaknya kontrol thread, proses dapat melakukan lebih dari satu pekerjaan pada waktu yang sama. Deadlock atau definisi deadlock. Deadlock yang mungkin dapat terjadi pada suatu proses disebabkan proses itu menunggu kejadian tertentu yang tidak akan pernah terjadi.
2 atau lebih proses dikatakan berada dalam kondisi deadlock apabila setiap proses yang ada menunggu satu kejadian yang hanya dapat dilakukan oleh proses lain dalam himpunan tersebut. Strategi menghadapi deadlock. Strategi untuk menghadapi deadlock dibagi menjadi 3 pendekatan, yaitu yang pertama, mengabaikan adanya deadlock. Yang kedua, memastikan bahwa deadlock tidak akan pernah ada, baik dengan metode pencegahan dengan mencegah 4 kondisi deadlock agar tidak akan pernah terjadi. Metode menghindari deadlock, yaitu mengizinkan 4 kondisi deadlock tapi menghentikan setiap proses yang kemungkinan mencapai deadlock. Yang ketiga, membiarkan deadlock untuk terjadi. Pendekatan ini membutuhkan 2 metode yang saling mendukung, yaitu bagian pertama, pendeteksian deadlock, yaitu untuk mendefinisikan ketika deadlock terjadi. Yang kedua, pemulihan deadlock, yaitu untuk mengembalikan sumber daya yang dibutuhkan pada proses yang memintanya. Mencegah deadlock. Metode ini merupakan metode yang paling sering digunakan. Metode pencegahan dianggap sebagai solusi yang bersih dipandang dari sudut tercegahnya deadlock. Tetapi pencegahan akan mengakibatkan kinerja utilisasi sumber daya yang buruk. Metode pencegahan menggunakan pendekatan dengan cara meniadakan 4 syarat yang dapat menyebabkan deadlock terjadi pada saat eksekusi Kaufman 1971. Menghindari deadlock. Pendekatan metode ini adalah hanya memberi kesempatan kepada permintaan sumber daya yang tidak mungkin akan menyebabkan deadlock. Metode ini memeriksa dampak pemberian akses pada suatu proses. Jika pemberian akses tidak mungkin menuju kepada deadlock, maka sumber daya akan diberikan pada proses yang meminta. Jika tidak aman, proses yang meminta akan disuspend sampai suatu waktu permintaannya aman untuk diberikan. Kondisi ini terjadi ketika setelah sumber daya yang sebelumnya dipegang oleh proses lain atau telah dilepaskan. Ya, itu saja. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Adapun kurangnya mohon dimaafkan. Adapun pertanyaan-pertanyaan teman-teman sekalian bisa ditulis di kolom komentar, insya Allah saya akan menjawabnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.